Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, adik-adik sekalian, marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu, memudahkan kita memahami dan termemorize dengan baik di dalam pikiran kita. Kuliah kita kali ini adalah tentang petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang menyangkut tentang kedaruratan dan sakaratul maut. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan para mahasiswa mampu menjelaskan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang kedaruratan dan sakaratul maut. Kita akan membahas yang pertama tentang pengertian, cakupan, dan masalah kedaruratan. Yang kedua, terjadinya kedaruratan. Yang ketiga adalah menghadapi kedaruratan. Yang keempat, pedoman kedaruratan. Yang kelima, contoh-contoh kasus kedaruratan. Yang keenam, menolong orang yang mengalami kegawat daruratan. Dan yang ketujuh adalah tentang sakaratul maut. Mari kita awali satu persatu. Ya, kita mulai. Yang pertama tentang pengertian dan cakupan darurat. Darurat ini asalnya dari bahasa Arab, ya, dzarra yadzurru dzarran, yang berarti merusak atau memberi mudarat. Ini bisa berarti sebagai keadaan sukar atau keadaan sulit yang tidak tersangka-sangka, sehingga mempunyai arti dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya, yang memerlukan penanggulangan segera. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Mu'jam Al-Wasit, darurat adalah keadaan yang sangat merusak atau sangat memaksa, kebutuhan yang amat mendesak dan amat berbahaya apabila tidak dipenuhi atau diatasi segera. Allah Ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini mengindikasikan beberapa kondisi darurat, antara lain adanya hal-hal yang menakutkan, adanya kelaparan, kekurangan harta atau fasilitas, keadaan jiwa, bisa berupa penyakit maupun kegawat daruratan, bisa berupa masalah pada makanan. Ini merupakan bagian dari cakupan kedaruratan.
Kemudian pokok bahasan yang kedua tentang bagaimana terjadinya kedaruratan atau kondisi darurat. Yang jelas, setiap kondisi apapun yang terjadi di dunia ini, yang terjadi atas kita, pasti terjadi atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Di Quran Surah Al-Hadid ayat 22, Allah juga berfirman, Ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallah yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Allah, Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian kedaruratan atau musibah itu bisa menimpa siapa saja. Wattaku fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Quran Surah Al-Anfal ayat 25. Jadi yang namanya fitnah, musibah, kondisi darurat, itu bisa menimpa siapa saja, orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Muslim atau non-muslim. Semuanya mungkin tertimpa musibah atau keadaan darurat. Adik-adik sekalian, yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi kondisi darurat itu. Allah telah memberikan tuntunan bagi setiap orang yang menghadapi keadaan darurat atau keadaan yang tidak menyenangkan, baik menyangkut fisik maupun apa saja yang menimpa diri manusia, bisa terjadi kesehatan. Nah, kalau kesehatan ini adalah core kita, bagian kita, ya. Anda sebagai mahasiswa kedokteran, ya, tentu banyak mengelola masalah-masalah kedaruratan yang terkait dengan kesehatan seseorang.
Allah menuntunkan kita kalau mengalami suatu kedaruratan, yang pertama kita mesti sabar. Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Salah satu bentuk musibah ini adalah keadaan darurat. Ya. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kemudian di samping sabar, itu Allah juga menuntunkan supaya kita tidak terlalu sedih dan juga tidak terlalu gembira. Jadi tidak boleh terlalu sedih dan tidak boleh terlalu gembira. Firman Allah, ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallah yasir likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Quran Surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Yang sedemikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi adik-adik sekalian, apa yang kita alami, apa yang kita terima, itu kita mesti mensikapinya dengan cara yang positif. Karena kesenangan dan kesulitan, ya, kemudahan dan kesulitan, kesenangan dan kesedihan, semua yang kita alami itu adalah bagian dari ujian Allah yang kita mesti menghadapinya dengan tenang, sabar, tidak terlalu sedih kalau itu merupakan kesulitan, tidak terlalu gembira kalau itu merupakan kesenangan. Jadi kita menerima dengan wajar-wajar saja, ya. Ekspresinya ekspresi wajar-wajar saja, tidak berlebihan di dalam menghadapi situasi darurat. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita diberikan pedoman di dalam menghadapi kondisi kedaruratan. Jadi bagaimana, ya, tuntunan Islam
di dalam menghadapi, mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan kedaruratan. Ini luar biasa tuntunan Islam ya. Yang pertama, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sejauh yang mampu dilakukan. Ini berdasarkan Quran, surah Al-Baqarah, ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sebatas atau sejauh kemampuannya, apa yang bisa dilakukan. Jadi, kondisi musibah, kondisi kedaruratan akan diberikan kepada manusia, itu sudah diukur kemampuan manusia untuk bisa menghadapinya. Maka kalau dia sabar menghadapi, ya, karena kita sudah diberikan kemampuan untuk menghadapinya dengan baik, ya, nanti yang mengalami kondisi darurat, mengalami musibah, dia berarti lulus ujian. Ini pertama, bisa menjadi kaidah pertama, bahwa Allah memberikan beban, memberikan masalah, itu sudah disesuaikan dengan kemampuan kita sebagai manusia untuk mengatasi beban, masalah, kondisi itu. Yang kedua, ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan jika aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kerjakanlah sejauh kemampuanmu. Hadis muttafaq alaih. Ini artinya apabila Nabi kita atau apabila Allah memerintahkan untuk melakukan sesuatu, maka kewajiban kita adalah melaksanakan sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita karena sesuatu hal tidak mampu melakukannya, maka itu menjadi ma'fu. Ma'fu itu termaafkan. Artinya tidak apa-apa. Yang ketiga, kita tidak boleh berbuat mudarat dan menimbulkan mudarat. Mudarat itu ya sesuatu yang membahayakan sehingga bisa menjadikan keadaan darurat. Kalau kita mengalami hal-hal yang membahayakan, tentu kita bisa mengalami kondisi darurat. Ini berdasarkan kaidah usul, ya, kaidah usul ini berupa kesepakatan para ulama, ya, tentang kaidah-kaidah kita di dalam mengambil, ya, kesimpulan suatu hukum atau apa namanya fikih. Maka ini termasuk kaidah usul fikih. Ya. La dororo wala diror. Ya. Tidak boleh berbuat mudarat dan menimbulkan mudarat. Yang keempat,
Yang namanya kemudaratan, sesuatu yang menimbulkan bahaya, menimbulkan keadaan darurat, itu harus dihilangkan. Ad-dhararu yuzal. Keadaan darurat itu harus dihilangkan. Ini menjadi tugas para dokter. Ya, Anda sedang bersiap untuk ke sana. Ketika menghadapi kondisi-kondisi pasien yang mengalami kondisi-kondisi kedaruratan, maka kondisi kedaruratan ini harus segera dihilangkan. Maka setiap rumah sakit punya unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat, IGD. Ya. Fungsinya apa? Menghilangkan keadaan darurat ya, yang dialami para pasien, sehingga nanti bisa dirawat dengan cara biasa di ruang perawatan, atau kalau sudah teratasi bisa pulang. Jadi maka di ruang gawat darurat itu sifatnya sementara. Apakah nanti bisa pulang, apakah harus dirawat dengan perawatan biasa. Atau kalau misalnya perawatan biasa nggak bisa, pakai perawatan yang intensif, nah itu, tapi kondisi daruratnya mesti diatasi terlebih dahulu. Ini termasuk bagian dari kaidah bahwa adzararu yuzar, kondisi kemudaratan, kondisi darurat itu harus dihilangkan. Ini tugas penting. Kita, Anda harus punya kemampuan untuk bisa menghilangkan kondisi-kondisi kedaruratan terkait dengan kesehatan seseorang. Ini kaidah yang keempat, ya, pedoman yang keempat. Yang kelima, kesukaran dapat mendatangkan kemudahan. Ini masih kaidah usul, ya. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesukaran dapat mendatangkan kemudahan. Ya. Jadi kesukaran yang dialami atau yang dihadapi ketika kita menghadapi kondisi-kondisi darurat, maka adanya kesukaran-kesukaran itu akan mendatangkan kemudahan-kemudahan. Misalnya, kesukaran yang dialami untuk mengatasi pasien yang mengalami perdarahan. Karena perdarahan, ya, HB-nya ngedrop, ya, HB-nya turun, ya, kadar darahnya begitu turun. Kalau tidak diberikan transfusi, maka membahayakan jiwa. Maka darah yang asalnya haram, ini dalam kondisi yang sulit ini, maka yang haram pun bisa menjadi boleh, ya, menjadi diberikan kemudahan untuk mengatasi kesukaran itu. Ini prinsip yang kelima. Yang keenam, keadaan mendesak dapat dipersamakan dengan keadaan darurat, baik keadaan mendesak itu bersifat umum maupun khusus. Ya, al-hajah tanzilu manzilatad darurah ammah kanat au khossah. Jadi keadaan yang mendesak, ya,
dapat dipersamakan dengan keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, ya, kebutuhan mendesak dipersamakan dengan keadaan darurat. Ya. Sehingga dalam keadaan mendesak itu juga menimbulkan kemudahan-kemudahan. Dalam dunia kedokteran, nanti akan banyak ditemui keadaan-keadaan yang mendesak ini, ya, yang harus dilakukan suatu tindakan atau suatu terapi. Nah, karena terapinya tidak didapatkan bahan-bahan yang halal, ya, maka dalam kondisi seperti ini, yang non halal itu dipermudah bisa digunakan. Dengan catatan, memang hanya bahan yang non halal itu yang tersedia. Yang halal belum tersedia. Kalau yang halal sudah tersedia, maka yang non halal itu menjadi tidak boleh digunakan. Yang ketujuh, kemudaratan dibatasi sesuai dengan kadarnya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kemudaratan itu dibatasi sesuai dengan kadarnya. Artinya, ya, bahwa kebolehan misalnya menggunakan bahan-bahan non halal dalam kondisi-kondisi spesifik itu hanya boleh untuk mengatasi kondisi darurat itu. Kadar kedaruratannya seberapa, maka kita tidak boleh berlebihan menggunakan, ya, hal-hal yang awalnya itu tidak boleh. Ya. Jadi harus sesuai dengan kadar kebutuhannya. Dalam hal tidak ditemukan gizi yang halal, bahan makanan yang halal, ya. Kalau tidak makan yang non halal, itu orang bisa membahayakan jiwa, maka yang non halal bisa dimakan, dikonsumsi, tetapi sebatas untuk bertahan. Nanti begitu kita sudah mendapatkan yang halal, maka yang non halal menjadi dibatasi lagi, menjadi tetap non halal. Ya. Jadi tidak boleh berlebihan. Yang kedelapan, ya, mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Ini juga masih kaidah usul, ya. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah mudarat itu lebih diutamakan dari mendatangkan maslahat. Jadi ini merupakan prinsip-prinsip yang di dalam kita mengelola masalah-masalah kedaruratan ini mesti kita pegang teguh. Yang kesembilan, tidak ada kata haram dalam kondisi darurat dan tidak ada kata makruh ketika ada hajat. La haram ma'ad darurah wala karohah ma'al hajah. Jadi ketika kondisi darurat, ya, apa saja menjadi boleh.
Tempo hari ketika kita kena wabah COVID, itu ada obat-obatan yang ya, non halal terpaksa harus digunakan karena obat-obat yang halal itu belum tersedia pada waktu itu. Sehingga terpaksa yang non halal pun digunakan untuk mengatasi keadaan darurat. Ya. Jadi inilah pedoman bagaimana kita menghadapi kondisi darurat. Ada sekalian, ya, ini supaya pedoman menghadapi darurat ini bisa difahami betul-betul, ya. Sebab nanti implementasinya di dalam kita menghadapi kasus-kasus yang kita hadapi terkait dengan pasien-pasien kita, maka pedoman ini bisa menjadi guidance, ya, menjadi petunjuk bagaimana kita seharusnya menghadapi kondisi-kondisi kedaruratan ini. Nah, selanjutnya marilah kita lihat contoh-contoh kasus kedaruratan, khususnya yang terjadi sesuai dengan profesi dokter. Yang pertama, adik-adik masih ingat kasus COVID, ya? Belum lama, ya, baru beberapa tahun yang lalu, wabah COVID-19. Nah, di situ terjadi kondisi kedaruratan hampir pada semua aspek kehidupan. Di aspek kesehatan, rumah sakit mengalami kondisi darurat, sehingga harus melayani pasien-pasien yang terkena COVID dengan ekstra hati-hati karena penularannya demikian luar biasa. Ya. Kalau tidak hati-hati bisa ikut tertular, terkena. Maka rumah sakit mengalami kondisi kedaruratan, ya, di dalam mengatasi, melayani pasien-pasien COVID. Jadi aspek kesehatannya darurat. Di samping itu, ya, amalia-amalia lain itu banyak yang juga menjadi darurat. Ibadahnya ibadah darurat. Ya. Contohnya, sholat yang seharusnya dilakukan berjamaah di masjid, maka banyak masjid-masjid yang tutup pada waktu itu atau betul-betul ditutup pada tahap awal, sehingga mereka lebih banyak sholat di rumah. Ya. Kemudian setelah sedikit agak aman, ya, sholat jamaah yang seharusnya softnya rapat dibuat menjadi renggang. Kewajiban sholat Jumat yang awalnya itu atau yang dalam kondisi normal itu harus dilakukan, wajib bagi laki-laki untuk sholat Jumat di masjid, maka dalam kondisi wabah COVID dicukupkan dengan sholat duhur di rumah. Ya. Kita yang diperintahkan Nabi untuk berjabat tangan, terpaksa kita melakukan apa tanpa bersentuhan tangan. Sholat Id yang seharusnya di lapangan, tempo hari sempat dilakukan di rumah-rumah. Terhadap jenazah yang harus dimandikan, penderita COVID
dapat langsung dikubur tanpa dimandikan. Inilah kondisi-kondisi kedaruratan akibat wabah COVID, ya. Selain kita menata laksana penderita COVID di rumah sakit dengan kondisi darurat, para dokter menggunakan pakaian khusus, para perawat menggunakan pakaian khusus, petugas-petugas yang berinteraksi dengan pasien berpakaian khusus. Ini salah satu kondisi darurat yang baru saja kita alami. Contoh lain, ini adik-adik sekalian, ya, untuk bisa menjadi dokter ada praktikum. Di antara praktikum itu ada praktikum anatomi. Ketika S1 ada praktikum anatomi. Nanti ketika Anda menjadi dokter muda, ada forensik, ya, medical forensik. Di situ pada praktikum anatomi, Anda berhadapan dengan kadaver, ya, mayat yang Anda gunakan untuk apa? Untuk praktek. Meskipun untuk saat ini penggunaan kadaver agak lebih minimalis, beda dengan ketika saya dulu, ya. Masih full kadaver. Nah, sekarang sudah bisa diganti dengan plastinasi, ya. Meskipun itu aslinya kadaver juga, tapi sudah di dikelola sedemikian rupa sehingga lebih memudahkan. Nah, praktikum anatomi dengan menggunakan kadaver atau dengan menggunakan mayat, atau nanti ketika medical forensik itu melakukan bedah mayat, ini ada hadis dari Aisyah, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasro azmil mayyit kakas rihi hayyan. Sesungguhnya memecahkan tulang seorang mukmin ketika mati seperti halnya memecahkan tulangnya saat hidup. Ini kita bisa pahami sebenarnya bukan hanya tulang, ya, tapi seluruh fisik, ya, mayat itu pada prinsipnya tidak boleh dilukai. Jadi prinsip umumnya tidak boleh dilukai. Maka kita harus memperlakukan mayat, kadaver itu pada prinsipnya tidak boleh dilukai. Jadi hukum dasarnya tidak boleh melukai mayat, tidak boleh melukai kadaver. Itu hukum dasarnya. Nah, bagi mahasiswa kedokteran, bagi dokter forensik, menjadi boleh. Karena untuk memenuhi hajat belajar maupun hajat untuk melakukan otopsi. Tentu ada alasan kenapa harus membedah, harus melakukan otopsi. Jadi untuk memenuhi hajat belajar itu, mahasiswa kedokteran, ya, yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi dokter, ini menjadi boleh dilakukan, tetapi catatannya harus tetap memberikan penghormatan yang layak bagi kadaver. Jadi ingat, kita melakukan sayatan mayat, kita menyiangi bagian-bagian dari mayat, itu adalah
kemudahan, rukhsah, karena kita harus mengetahui ilmu tentang anatomi untuk menjalankan profesi sebagai dokter, dan profesi dokter itu adalah profesi untuk menjalankan tugas keilmuan sebagai khalifah di bumi. Jadi mesti harus sadar bahwa pada prinsipnya tidak boleh, menjadi boleh karena ini sebuah keniscayaan untuk bisa mengerti ilmu anatomi, menjadi dasar-dasar pengetahuan untuk memahami ilmu kedokteran. Ini darurat, ya, kondisi darurat. Maka yang semula tidak boleh menjadi boleh. Jadi kalau di laboratorium anatomi, ini mesti diingat ya, bahwa Anda mempunyai tugas khusus untuk kompeten di bidang ilmu kedokteran, sehingga yang asalnya tidak boleh melukai, menyayat mayat, Anda lakukan karena ini darurat untuk bisa memahami ilmu anatomi dengan baik. Contoh yang lain, transfusi darah. Darah kita tahu merupakan sesuatu yang diharamkan. Innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wa manitturra ghaira baghin wala atin fala isma alaih. Sesungguhnya diharamkan atas kalian bangkai, ya, darah, produk babi, dan yang disembelih bukan karena Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Jadi sekalian, ya, darah itu termasuk yang diharamkan. Produk babi itu termasuk yang diharamkan. Nah, darah hewan saja haram, apalagi darah manusia. Jadi darah manusia itu hukum dasarnya juga haram, tidak boleh. Tidak boleh kita gunakan, apalagi kita masukkan ke dalam tubuh kita. Akan tetapi saat ini darah sudah digunakan untuk kepentingan darurat. Ketika seseorang mengalami kekurangan darah, anemia yang cukup ekstrim. Biasanya kalau HB-nya sampai di bawah 7, nah, kondisinya ini sudah cukup ekstrim. Kalau dibiarkan turun-turun terus, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Ya. Maka transfusi darah itu merupakan keniscayaan. Karena sampai sekarang belum ditemukan bahan pengganti. Sehingga kalau orang anemi bisa diberikan transfusi yang bukan dari darah, sampai sekarang belum ada, ya. Maka
melakukan transfusi darah ini termasuk yang ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh, haram. Maka kita menggunakan darah untuk kepentingan transfusi itu menjadi boleh. Tetapi kadar kebolehannya hanya sesuai kadarnya. Ya, tidak boleh berlebihan, secukupnya saja. Demikian juga ya, ayat ini menjelaskan juga tentang produk babi. Produk babi termasuk ya, yang dihasilkan dengan menggunakan bantuan produk-produk babi sebagai katalis, itu pun juga masuk dikategorikan sebagai produk non halal. Maka dalam kondisi normal tidak boleh, tetapi kalau dalam kondisi darurat ini menjadi boleh. Jadi apa darah nggak boleh, ya produk babi, ya, itu juga termasuk yang tidak boleh. Hukum dasarnya haram. Kapan bolehnya? Ketika dalam keadaan darurat, di mana diperlukan untuk memenuhi hajat, baik untuk hajat obat, vaksin, makanan, ya, ketika tidak ada produk lain yang tersedia. Catatannya, bila produk yang halal sudah tersedia, maka kedudukannya menjadi tidak boleh kembali. Jadi kemarin ada obat-obat tertentu yang awalnya tidak ada yang halal, ya, yang ada yang non halal. Maka ketika sudah dihasilkan produk yang halal, yang non halal ini tidak boleh lagi digunakan. Meskipun stoknya masih ada. Nah, kalau stoknya ada bagaimana? Ya jangan digunakan. Kita gunakan yang halal. Contoh lain apa? Ya, contoh lain. Nah, ini yang sesuai dengan dunia kedokteran. Aurat. Aurat ini, ya, kalau laki-laki area antara umbilikus sampai ke genu, ya, sampai lutut. Kalau perempuan itu semua bagian tubuhnya adalah aurat, kecuali wajah dan tangan. Kita tidak boleh melihat aurat orang lain. Ini hukum dasarnya. Tidak boleh melihat dan tidak boleh memperlihatkan. Ini hukum dasarnya. Tetapi adik-adik sebagai mahasiswa kedokteran terpaksa harus melihat. Untuk apa? Untuk melakukan pemeriksaan atau tindakan medis. Termasuk nanti kalau adik-adik sudah praktek sebagai dokter, ya, maka untuk kepentingan pemeriksaan dan tindakan ini ya mau nggak mau harus melihat. Tetapi yang perlu diingat, hukum dasarnya tidak boleh. Menjadi boleh untuk pemeriksaan dan tindakan medis karena sifatnya untuk memenuhi hajat kebutuhan mengatasi penyakit dan dilakukan
hanya sebatas yang diperlukan. Jadi, kalau melihat yang tidak diperlukan, itu tidak boleh. Tetapi untuk melihat yang diperlukan untuk kepentingan inspeksi, ya, auskultasi, ya, maupun untuk pemeriksaan fisik yang lain, maka ini menjadi boleh. Jadi aurat itu juga menjadi kondisi darurat ketika untuk keperluan pemeriksaan maupun untuk keperluan tindakan. Nanti kalau akan melakukan tindakan pembedahan misalnya, pembedahan itu bisa dilakukan untuk semua bagian tubuh kita. Nanti kalau misalnya untuk membedah bagian tubuh tertentu karena harus membuka aurat nggak boleh, nah, kasihan orang ya nggak bisa mengatasi masalah kesehatan. Jadi clear ya, dalam kondisi darurat, maka yang awalnya tidak boleh itu bisa menjadi boleh. Bahkan bisa menjadi harus dilakukan. Bahasan berikutnya adalah bagaimana menolong kondisi darurat. Ini nanti adik-adik sekalian akan banyak memberikan kemampuannya untuk menolong orang-orang yang mengalami kedaruratan kesehatan, kedaruratan di bidang medis. Allah memerintahkan kita untuk saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Saling menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Menolong orang yang mengalami gangguan kesehatan, ini kebajikan. Maka saling menolong. Dokter yang punya kemampuan untuk mengatasi, dia harus menolong. Perawat mendampingi dokter, menolong. Kita diperintahkan untuk saling menolong. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Ada pula hadis dari Abu Hurairah, ya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man nafasa am muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan darinya satu dari kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang-orang yang kesulitan, maka Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Ini memudahkan, melapangkan kesulitan, ya, membantu orang,
Ini bisa kesulitan-kesulitan di bidang kesehatan. Ini yang mestinya kita lakukan. Akhir hadis ini yang menarik. Ya. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya yang menolong orang lain. Jadi kalau kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Ini menjadi rumus. Sehingga kondisi kedaruratan yang dialami oleh orang lain, maka kewajiban profesional kita adalah menolong agar keadaan darurat itu bisa kita atasi. Topik yang terakhir, ya, bahasa yang terakhir tentang sakaratul maut. Kita semua pasti akan mengalami kondisi sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan kondisi orang yang sedang menghadapi kematian. Waja'at sakaratul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika sakaratul maut datang dengan hak, inilah kematian yang dahulu senantiasa kamu hindari. Quran surah Qaf ayat 19. Jadi sakaratul maut adalah proses kematian di mana kematian itu sudah menjelang. Ya. Jadi orang yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, ya, itu pikirannya sudah tidak seperti biasa, ya. Dia sudah sudah bahkan dia ingin ditunda sebentar untuk menafkahkan semua hartanya, itu tidak bisa lagi. Dan kondisi sakaratul maut itu, ya, sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi. Imam Ghazali mengatakan bahwa demi Allah, sekiranya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Ini luar biasanya kondisi sakaratul maut yang kita semua mesti bersiap untuk menghadapinya. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah, ya, bahwa di hadapan Rasulullah ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, La ilaha illallah, sungguh kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata menuju Rafiqil A'la. Sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Ini cerita akhir hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di akhir hayatnya memohon pertolongan kepada Allah untuk menghadapi godaan setan saat sakaratul maut, serta kepedihan proses keluarnya roh. Beliau berdoa, ya Allah, tolonglah saya untuk menghadapi sakaratul maut. Sampai menjelang akhir hayat manusia, setan akan hadir pada waktu sakaratul maut berusaha menggelincirkan dari jalan yang benar. Ya Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan akan mendatangi kalian saat menjelang kematiannya, yang menyeru, matilah sebagai orang Yahudi, matilah sebagai orang Nasrani. Hadis riwayat Nasai. Nah, secara profesional, nanti kalau adik-adik menjadi dokter, ini yang penting kalau menghadapi pasien yang berada di dalam sakaratul maut, itu adalah membimbing. Rasulullah memerintah kita, lakinu mautakum la ilaha illallah.
talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Dan kalau orang yang mau meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, ya, adik-adik sekalian, ya, marilah kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita secara pribadi bisa menghadapi sakaratul maut dengan kalimah la ilaha illallah, dan secara profesional kita membimbing kepada pasien-pasien kita yang dalam keadaan sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Demikian, semua pokok bahasan telah kita bahas. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dengan baik, termemorize dengan baik, dan ini menjadi bagian penting kita di dalam menjalani profesi sebagai dokter. Akhirnya marilah kita akhiri kuliah ini dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.